Oke, good morning. Selamat pagi selamat pagi. Semangat pagi semuanya yang sudah hadir dalam conference call pagi hari ini. Nama saya Lani, saya akan membawakan conference call, untuk Anda semua pagi hari ini. Yuk, sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung masuk, dipanggilin yang masih ketiduran atau masih telat ya, yang habis, tidur lagi, habis sahur tidur lagi, yuk dibangunin. Kita siap untuk belajar pagi hari ini. Yang sudah siap, coba ketik di komen yang sudah siap untuk belajar pagi hari ini. Karena hari ini saya akan bicara mengenai keuangan, bicara mengenai duit, bicara mengenai bagaimana kita bisa lebih bijaksana mengelola keuangan kita di zaman-zaman yang penuh tidak pasti zaman sekarang ya. Teman-teman, siapa yang setuju dengan saya bahwa kita nih memasuki masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian. Saya kemarin sama Pak Roni ngobrol, iya ya waktu Covid itu 2020, by the way itu sudah 6 tahun yang lalu, itu rasanya tiba-tiba kan dunia kita berubah ya. Terus setelah itu, setelah Covid kemudian udah mulai kita melewati turbulence-nya Covid, kita berharap bahwa pasca Covid, things will be alright, kita udah siap untuk terbang melejit dan melanjutkan dengan hidup kita. Tapi hidup nggak semudah itu. Karena ternyata setelah Covid, pasca Covid-nya, justru kita mengalami, masa-masa ketidakpastian yang terus-menerus ya. Ini saya sambil ngeliat chat nyapa dulu ya. Betul betul betul, semangat pagi dari Jombang hadir. Iya, jadi pasca Covid semuanya menjadi serba tidak pasti, ketidakpastian kita berlanjut lebih-lebih lagi, bahkan waktu memasuki 2026, akhir 2005, 2006 itu benar-benar rasanya, wah enggak 2006 kita optimis banget, keadaan akan baik-baik saja, kita bisa melanjutkan rencana dan plan kita. Ternyata ya, memasuki Januari, Februari, dan sekarang Maret, kita bicara mengenai keadaan dunia dan keadaan Indonesia, keadaan semakin tidak menentu. Betul, kita sekarang kembali WFH ya, sudah diperlakukan di sini yang ada para PNS. Kita memasuki masa-masa Ramadan ini, pemerintah kemarin, Pak Presiden Prabowo, mengumumkan jam apa ya, hari-hari WFH, cuti bersama untuk bekerja dari rumah dalam rangka untuk pengiritan biaya, apa namanya, listrik, bensin, dan sebagainya, dianggap ngurit BBM, ya betul, ya, ngirit BBM. Tapi perlu perlu untuk kita pikirkan, bukan untuk menjadi ketakutan, tapi orang-orang yang persiapan. Dan dalam hal ini saya akan bicara secara khusus mengenai keuangan, orang-orang yang persiapan itu akan jauh lebih siap menghadapi keadaan dibandingkan kalau famous quote dari Coach DT adalah, "Kalau kita hanya mempersiapkan pada saat dibutuhkan, maka it's already too late," ya. Jadi hari ini kita akan bahas, mengenai bagaimana cara mengelola keuangan kita, di tengah-tengah ketidakpastian. Yang sudah siap belajar coba ketik "siap" ya, yang sudah siap belajar coba diketik "siap". Oke, alright. Kita lihat sudah oke, baik kita mulai ya. Nah teman-teman, bulan ini kita memasuki bulan Ramadan dan, makanya topiknya sebetulnya saya diberikan topik untuk bicara mengenai mengelola THR. Siapa yang bulan ini excited mau terima THR? Ya, atau tahu bahwa kalaupun terima THR, saya nggak terima THR by the way, saya bayarin THR semua karyawan saya ya, mmm tapi ada orang-orang yang pengusaha nggak terima THR, yang ada bayarin THR kayak saya ya. Coba kalau kalian yang excited terima THR, ketik satu, kalau kalian pengusaha yang harus bayar THR, ketik 2 ya. Jadi itu karena rasanya bahagia-bahagia senap gitu ya, karena kita ini lagi bertubi-tubi belum gajian akhir bulan. Oh, ada pengusaha juga ya yang siap bayarin THR, 2 Bu Wiwi ya. Yang lainnya satu-satu, oh satu dan 2 yes, Dokter Gigi Irena, sorry, Tirta, Dokter Tirta, yes, satu dan 2 bersyukur Dok, masih tetap dapat ya. Oke, nggak pernah jadi nomor satu baik, indah. Nah teman-teman,
Tadinya saya disuruh bicara mengenai mengelola THR gitu, karena kalau nggak dikelola, segampang masuk dan keluar lagi ya, uang kalau tidak kasih tahu what to do, ya, if we don't tell our money where to go, maka uang akan punya caranya untuk keluar dari tempat kita, di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Jadi semuanya harus intensional. Coba diketik intensional, berniat gitu. Kalau uang yang masuk, setiap uang yang masuk ke rekening kita tidak kita niatkan untuk kelola, ini artinya untuk apa, tugas kamu apa, uang punya tugas. Ya, jadi kalau kita nggak ngasih tahu tugasnya uang ini buat apa, maka uang itu akan punya caranya untuk keluar sendiri tanpa pamit ya. Cuman masuk dan keluar, karena tidak diniatkan. Tapi saya pikir begini, daripada cuma sekedar mengelola bulan ini saja, saya pikir tadi yang ada dalam pikiran dan hati saya adalah, "Hei, kita ini sedang mengalami, ketidakpastian dengan perang yang sedang terjadi di Timur Tengah." Iya, jadi bagaimana kalau kita bicara bukan hanya mengelola bulan ini, tapi bulan-bulan depannya, bahkan tahun-tahun depannya, supaya kita bisa persiapan ya. Yang setuju sama saya ketik siap ya, persiapan karena kita perlu persiapan. Karena teman-teman dengan perang ini, crude oil, minyak bumi sudah mencapai $100 per barrel ya. Dan rupiah kalau kita bicara mengenai Amerika sedang kehilangan kekuatannya untuk dolar Amerika. Jadi karena Amerika sedang kehilangan economic power-nya, dolarnya udah mulai nggak laku, ya jadi dolarnya ini mulai banyak buang-buangin sama dunia karena udah nggak mau dipegang lagi. Nah, tapi kok rupiah kita against US dollar masih turun terus, gitu. Jadi udah dolarnya turun, rupiah kita lebih turun lagi dibandingkan dengan, economic power kita seluruh dunia ya. Dan tentu saja ini menyebabkan kalau biaya, transportasi crude oil jadi mahal, kemudian, dolar semakin tinggi. Artinya apa teman-teman? Inflasi sudah pasti dari tinggi menjadi semakin tinggi. Ini adalah dunia ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini, ya. Bagaimana cara menghadapi dan mengantisipasi untuk keluarga kita, ya. Jadi yuk kita mulai aja, saya cuma punya 3 key point yang simple, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua, untuk memikirkan, hari ini secara intensional, mengenai mengenai bagaimana mengelola mengelola keuangan kita. Tapi sebelum itu saya mau sedikit promosi dan reminder buat teman-teman, nanti malam kita masih ada revolusi keuangan, ya. Dan Pak Roni yang akan membawakan revolusi keuangan malam hari ini dengan topik penting, ya. 4 cara untuk menciptakan wealth creation, untuk bukan hanya sekedar dapat duit ya, tapi bicara mengenai wealth creation. Di sini siapa yang ingin mimpinya, ingin jadi orang yang wealthy? Ada nggak wealthy? Ya, karena saya harus jelasin nih hari ini background-nya gitu. Kaya raya uang, punya uang, berbeda dengan orang yang kaya raya wealth. Kalau bahasa Inggris itu lebih jelas gitu ya, rich sama wealth ya. Oke, setuju, siap 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 siap. Wealth itu bukan have more than money, tapi kalau rich hanya sekedar punya uang. Di dalam komunitas IO Pro, kita mau mengajarkan teman-teman bukan hanya sekedar punya uang. Uang itu hanya bagian kecil dari yang namanya wealth itu sendiri. Oke, wealthy, 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 wealthy. Yes. Jadi kalau udah ngerti bedanya rich sama wealthy, nah, Pak Roni mau memberikan topik penting hari ini. Karena ini relevan sekali dengan apa yang saya mau bahas hari ini. Mmm, tapi juga topik yang diberikan untuk Pak Roni malam hari ini adalah 4 cara wealth creation, bagaimana menciptakan kekayaan di zaman now. Oke, ini relevan sekali untuk saat kita timing kita sekarang 2026 karena teman-teman, bicara mengenai mengelola keuangan, cara lama untuk mengelola keuangan kan nggak bisa berlaku. Ya, kalau cuma sekedar nabung, budgeting dan nabung,
It doesn't work. Karena kenapa teman-teman? Tadi itu ya, pengeluarannya, inflasinya, keadaannya, dunianya tidak lagi memungkinkan ya untuk kita hanya sekedar ngatur keuangan dan nabung. Nabung bukan lagi hanya sekedar menjadi solusi. Ya udah nggak cukup soalnya, oke? So 3 poin saya hari ini. Yuk, saya mau ngajarin dulu bagaimana cara mengelola keuangan di tengah-tengah tidak pasti. Yang pertama adalah, of course tetap bijaksana dengan budgeting dan bijaksana dengan hutang. Kalau teman-teman masih punya hutang, yang sudah pasti sebisa mungkin jangan ngambil hutang baru. Tapi kalau kalian masih dalam keadaan yang mempunyai hutang saat ini, yang, terutama hutang-hutang konsumtif ya, yang kayak pay later, seperti kartu kredit, aku nggak tahu anak-anak muda zaman sekarang masih pakai kartu kredit nggak ya, ya. Zaman saya dulu, kita bahas bulan lalu mengenai kartu kredit, karena zaman era saya bertumbuh, itu digiurkan dengan kartu kredit, masih harus apply ya. Tapi zaman sekarang itu udah tinggal klik aja udah pay later. Nah, itu lebih bahaya lagi karena nggak sadar konsumsi kita, pengeluaran kita bulan-bulan hari-hari yang harusnya, kita bayar dengan kontan, bisa dicicil. Gimana ceritanya gitu. Iya, teman-teman, jadi hati-hati, sebisa mungkin don't get into debts. Begitu kita berhutang teman-teman, apalagi hutang yang dengan bunga yang tinggi, dengan apa namanya, udah apply-nya gampang, nutupnya susah, bunganya tinggi, dan ini bukan aset yang produktif gitu, bukan pengeluaran yang produktif. Karena pengeluaran tuh ada 2 macam, ada pengeluaran yang konsumtif, ada pengeluaran yang produktif, ya. Pengeluaran yang produktif itu yang adalah ada pengeluaran yang produktif itu yang bisa membantu kita untuk punya penghasilan, untuk meningkatkan penghasilan kita di masa depan, ya. Jadi, karena gini, ada pengeluaran yang konsumtif, ada pengeluaran yang udah jelas-jelas investasi. Tapi ada pengeluaran yang kelihatannya konsumtif, spending aja, yang bisa menjadi produktif, ada pengeluaran yang kelihatannya, konsumtif, tapi yang katanya produktif, tapi padahal konsumtif. Jadi hati-hati dengan 3 dan 4 ini, gitu. Ya, bicara sedikit mengenai ini misalnya seperti apa contohnya? Contohnya gini, kalau udah pengeluaran konsumtif kan udah jelas gitu ya, dipakai habis beli baju baru gitu, udah jelas-jelas konsumtif, apa namanya, tidak menghasilkan economic value. Produktif, udah jelas kita kalau investasi, udah daripada uangnya dibelanjain habis, dimakan habis, dipakai nggak jadi apa-apa, yuk kita belikan emas misalnya, itu udah jelas-jelas produktif karena berinvestasi. Tapi yang suka rancu nih gini teman-teman, pengeluaran yang sifatnya yang kelihatannya spending, tapi sebetulnya, produktif. Seperti apa? Belajar. Investasi untuk meningkatkan skill kita, datang ke Empower di bulan Mei. Nah, itu salah satu contoh yang kan cuma datang ke seminar aja, itu kan udah habis dipakai habis itu hari itu seminarnya. Nah, tapi kalau itu menambahkan value dalam hidup kalian, wawasan, pertemanan, kemampuan kita untuk menganalisa, memahami, berteman, berkomunitas, dan membangun leadership kita, value kita, sehingga waktu value kita meningkat, kita mempunyai kemampuan untuk menghasilkan income yang lebih tinggi. Mesin ATM yang terbaik adalah diri kita sendiri. Saya dan Pak Roni 25 tahun tidak pernah berhenti satu hal, belajar dan berinvestasi kepada diri sendiri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa mesin ATM terbaik yang mencetak duit adalah diri kita. Ya, ilmu kita. Jadi pemikiran kita, wawasan kita, satu idea bisa menghasilkan jutaan dolar. Nah, jadi ini yang saya mau teman-teman memahami the foundation of ada yang kelihatannya kelihatan gitu aja, ada yang banyak hal yang tidak kelihatan dengan mudah, tapi justru itulah yang membedakan kita rich kalau
rich-nya misalnya dengan cara yang shortcut, dengan cara yang tidak halal, ya korupsi gitu misalnya lah ya, money game, judi, judol, kayaknya cepat dapat duit, tapi secepat itu juga uang akan hilang dan menghancurkan kehidupan kita. Tapi wealth creation itu berbeda teman-teman, ya. Melatih diri kita untuk punya kemampuannya, untuk belajar, memikirkan, mendengarkan, mengelola semua yang ada, sehingga kita punya ide, wawasan, kemampuan, skills, dan itu bisa membuat kita bekerja dan produktif dan menghasilkan, mmm, bukan hanya 1%, 10%, 100%, 1000%, puluhan ribu persen dari investasi kita adalah edukasi, ya. Investasi untuk meng-upgrade diri kita, oke? Nah, itu yang saya bilang, ini kelihatannya konsumtif tapi enggak, ini produktif, ya. Yang keempat yang kelihatannya produktif tapi konsumtif, apa? Itu zaman dulu tuh ya, saya nggak tahu zaman sekarang ya. Bu, saya tuh kalau prospek orang, kalau nggak naik mobil, nggak pede. Jadi saya cicil mobil supaya keren, supaya maksudnya bisa dipercaya gitu. Nah, ini kelihatannya bener, harus pakai baju yang bagus, oke, yes, harus rapi, harus pakai mobil yang keren, kelihatannya bener tapi nggak bener, teman-teman. Karena the things mengenai rasa percaya diri itu adalah kalau kita nggak percaya diri tanpa mobil, maka mobil pun tidak bisa membuat kita percaya diri. Karena confidence, rasa percaya diri itu bukan dibangun dari hal-hal yang dari luar, tapi dibangun dari hal-hal yang dari dalam. Oke? Yes, yang setuju sama saya ketik setuju ya. Jadi saya dan Pak Roni ingin sekali mengajarkan teman-teman untuk yuk bangun rasa percaya diri kita dari hal-hal yang kita bangun dari dalam. Dari apa? Value kita, skill, dengan identitas kita, siapa kita, dengan ilmu kita, dengan pendidikan kita, dengan whatever yang kita miliki yang jauh lebih baik daripada kita menggantungkan rasa percaya diri kita, rasa harga diri kita dari materialistik yang dari luar. Nah, nggak ada yang salah dengan punya mobil, of course. Saya dan Pak Roni juga, of course, kita punya mobil yang lebih baik dan lebih baik dan punya rumah yang baik dan tidak ada yang salah dengan material things, oke? Tapi bukan di situ kami menggantungkan rasa percaya diri kita. So, hati-hati kalau kita lagi kembali ke topik kita ya, bijaksana dengan budgeting kita, artinya membedakan yang namanya keinginan dengan kebutuhan dan mengerti yang namanya konsumtif dengan produktif pengeluaran, oke? Dan sudah pasti kalau dalam hal hutang berhutang, kalian tahu value saya, pendapat saya adalah be careful teman-teman. Kalau ada cara untuk bisa refinance kalian untuk bisa keluar dari hutang, keluar dari hutang secepat mungkin. Hutang adalah membuat kita jadi terbelenggu dalam sebuah keuangan yang mengharuskan kita untuk melakukan hal-hal yang akan lebih baik kalau kita punya pilihan ya. Jadi wealth buat saya adalah option, freedom buat saya adalah pilihan. Orang kaya adalah orang yang punya pilihan, oke? Dan orang-orang yang berhutang nggak punya banyak pilihan. Dia harus bekerja, dia harus melakukan yang dia harus lakukan karena dia terbelenggu dalam sebuah kontrak yang membuat dia harus melakukan hal-hal yang dia suka nggak suka harus lakukan untuk punya setiap bulannya, untuk membayar cicilan-cicilan itu. Jadi teman-teman, ayo komunitas Ayo Pro, we wanna live a life of freedom and abundance dan itu dimulai dengan hidup bebas dari consumer debts, oke? Alright, yang kedua. Yang kedua, cash is king, ya. Cash is king artinya apa? Teman-teman di zaman ketidakpastian seperti ini, kita butuh yang namanya dana darurat, emergency funds, oke? Jadi tergantung bagaimana berapa umur kalian, bagaimana kondisi keuangan kalian, mmm
Siapa yang kalian masih bertanggung jawab untuk menanggung, apakah kalau anak-anak masih kecil, apakah pasangan bekerja atau tidak. Tapi kebanyakan financial planner berkata 3 sampai 6 bulan. Oke, nah teman-teman di zaman yang tidak pasti seperti ini, bijaksanalah kita kalau kita punya 6 sampai 12 bulan dana emergency. Jadi dibanyakin buffernya, ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu, emergency apa yang sedang terjadi. Dan kalau kita nggak punya liquid asset, nggak punya liquidity, itu kita nggak punya ruang untuk bergerak. Kalau kalian cuma punya 3 bulan ya, bagi teman-teman yang belum familiar dengan konsep ini, artinya dana darurat. Kalau bukan penghasilan kalian, tapi pengeluaran keluarga kalian. Kalau misalnya pengeluaran keluarga misalnya 20 juta gitu ya, maka 3 kali 3 bulan adalah 60 juta dalam liquid asset. Tapi kalau bisa 6 bulan, 120 juta. Kalau bisa 1 tahun, paling nggak punya 200 juta yang dalam cash atau ekuivalen ke cash, jangan cash juga ya. Bisa taruh deposito, bisa taruh mutual funds, reksadana dana, apa namanya, reksadana yang fixed income, atau gold juga salah satu pilihan karena liquid enough dengan harga yang masih bisa menjaga inflasi, ya, oke? Jadi 6, 12 bulan, banyakin buffernya ya, reserve-nya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan penghasilan kita, dengan ada emergency, kita nggak terlalu stres karena ada dananya. Ya, kayak yang ketiga, ya, yang ini saya mau quote dari Pak Roni, kalau cash is king, maka cash flow is king kong. Ya, artinya apa? Lebih baik daripada punya cash adalah punya cash flow. Artinya kalau punya penghasilan setiap bulannya, oke? Dan penghasilan setiap bulannya yang quality of cash flow beda-beda ya. Cash flow is cash flow. Pemasukan adalah pemasukan. Tapi ada kualitasnya. Kalau kita harus bekerja, menukarkan waktu kita untuk mendapatkan penghasilan yang namanya active income. Jadi yang masih bekerja, masih PNS, yang masih even para dokter pun, kita harus praktek untuk mendapatkan penghasilan itu menukarkan waktu, menukarkan skill, menukarkan treatment kita untuk untuk berapa kompensasinya ya. Kalau dulu saya bekerja sebagai akuntan, saya dibayar per bulan gajinya. Kalau saya misalnya mau punya praktek sendiri sebagai accounting firm, maka SPT misalnya ya, saya dibayar berapa, klien saya dibayar berapa, per jam saya dibayar berapa. It's now level one, cash flow yang datang dari active income ya. Tapi income adalah income. Oke, yang kedua adalah passive income, sorry. Passive income lebih baik kualitasnya. Jadi kalau misalnya kalian punya properti, di mana properti itu disewakan dan sewanya sudah ini propertinya debt free gitu ya. Jadi income-nya rental itu 100% masuk ke kantong kita setelah potong pajak, maka ini yang namanya passive income. Ya, deposito ya, yang nganggur di bank. Tadi dana daruratnya didepositokan, misalnya menghasilkan cash flow atau ORI, menghasilkan kupon setiap bulannya atau setiap 3 bulan. Nah, itu passive income, artinya kita nggak harus melakukan apa-apa untuk mendapatkan cash flow itu. Nah, yang lebih antara passive income yang ideal dengan active income yang membutuhkan energi dan waktu kita, ada spektrum teman-teman, di mana yang namanya leverage. Oke, jadi mungkin nggak aktif-aktif banget, mungkin nggak pasif-pasif banget, tapi somewhere di tengah-tengah, kita mau ada kategori ketiga adalah leverage income. Teman-teman, IO Pro Community dengan program yang kita miliki, dengan sistem kompensasi pembayaran yang kita miliki, ini termasuk dalam kategori leverage income. Karena dimulai dengan active income, kita belajar, kita mengerti, kita mulai menawarkan program ini, dan kita dibayar program.
klien yang bisa kita bantu untuk mendapatkan hasil dari program Ayo Pro ini, oke? Tapi, the fact that kita bisa membangun tim para affiliate yang bisa mengajarkan mereka juga. Jadi saya punya klien 10, 20, dan saya mengajarkan tim affiliate saya untuk punya 10, 20 klien. Kalau saya bisa punya 10 affiliate yang bisa menjual 10 program, nah 100 program itu lebih baik daripada saya menjual 100 program. Yang nangkep, ketik nangkep ya. Ini namanya leverage. Karena kita bukan dibayar hanya dari usaha kita sendiri menjual 100 program misalnya. Oke, leverage income ini yang bisa, memiliki daya ungkit. Oke, nangkep, Mbak Juliati nangkep ya, Ibu Dora nangkep. Oke, good. Teman-teman, this is amazing karena gini, active income is good dan active income yang tinggi. Karena semakin mahal waktu kita, semakin tinggi. It's good. Passive income is great. Karena kita kerja nggak kerja, punya penghasilan, punya cash flow. Tapi teman-teman, the best adalah leverage income. Kenapa? Karena bias mulanya dari aktif, tapi kita lama-lama menuju ke pasif, itu membutuhkan namanya speed, kecepatan, ya. Kalau kita nggak bisa punya cara untuk meningkatkan income kita, teman-teman, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, ya. Saya bersyukur karena melalui kendaraan bisnis ini, saya dan Pak Roni memulai dari aktif membangun menjadi leverage dan bisa menghasilkan pasif. Oke. Sehingga ini dan kuncinya apa? Leverage. Kenapa? Karena leverage income ini kita tanpa modal yang besar, tanpa resiko yang besar, kita punya kemampuan untuk the power to create wealth dengan cara apa? 10x our income. Ya, apalagi gimana lagi caranya kita bisa 10x our income, teman-teman. Karena active income nggak bisa di 10 kali lipatkan dengan cepat. Ya, kita nggak bisa karena waktu kita terbatas. Selama waktu kita terbatas, maka waktu yang kita tukarkan untuk mendapatkan income akan terbatas. Nah, passive income is great. Tadi saya bilang itu semua idealnya passive income. But, nggak gampang membuat passive income. Berapa banyak value property misalnya untuk menghasilkan berapa passive income, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai, misalnya yang paling gampang aja ya deposito gitu, kalau properti masih lebih gila lagi karena cuma properti paling 3% yield-nya. Misalnya kita bicara ORI, dengan bunga kupon 6%, 5%, 6%, 6% potong pajak 5% ya. Jadi untuk punya 20 juta per bulan passive income, kita harus punya 240 juta setahun. Kita punya 4,8 miliar aset yang kita investasikan dalam bentuk ORI, kupon, yang memberikan kupon bunga buat kita 20 juta per bulan. Oke. Nah, mengumpulkan 4,8 miliar itu butuh duit, butuh modal gitu. Dari mana? Leverage income. Ayo, makanya dibangun leverage income-nya. Oke. Nah, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya bagikan membantu buat kalian. Cari cara. Kalau dari 3 hal ini apa yang bisa kita lakukan, oke? Nomor 1 tadi, be wise, bijaksana dengan budget dan hutang kalian, itu PR kita masing-masing. Kita ajarkan ilmunya di dalam Ayo Pro Community ini, tapi tanggung jawab setiap dari kita masing-masing untuk bisa melakukannya. Yang kedua, cash is king. Itu PR kalian masing-masing. Hitung, berapa sih pengeluaran keluarga saya, dan berapa sih untuk saya punya peace of mind, sehingga saya bisa tidur dengan nyenyak, pasangan saya bisa tidur dengan nyenyak, anak-anak saya tahu hasilnya dengan nyenyak, ya. 6-12 bulan. Tapi yang ketiga, cash flow is king kong. Dan
cari cara bagaimana meningkatkan income kita melalui leverage income. Zaman sekarang teman-teman dan ini saya mau katakan ya, betapa besarnya peluang yang kita miliki saat ini. Karena di luar sana, berapa banyak orang yang sedang mungkin bangun pagi hari ini menghadapi bulan Ramadan yang seharusnya memberikan kita semua ketenangan, sukacita, damai, dan tapi yang ada adalah galau. Karena nggak tahu apa yang akan terjadi bulan depan dan tahun depan dengan semua ketidakpastian yang sedang dihadapi dan mereka caranya. Right. Teman-teman yang sudah di dalam komunitas IO Pro ini, paling tidak kita sudah nemu caranya. Bukan hanya caranya, teman-teman yang ada di dalam IO Pro community ini, kita sudah diberikan bimbingannya. Okay? So this is a gift. Paling tidak kita sudah punya pathway, jalan tolnya untuk bisa mempunyai keuangan untuk keluarga kita, untuk masa depan kita, untuk masa pensiun kita, bahkan untuk legacy kita. So share this. Prospecting atau mengajak orang-orang untuk bergabung dalam IO Pro community itu harusnya nggak menjadi beban, tapi menjadi sebuah gratitude untuk bisa membagikan sebuah a gift. Kita punya hadiah dan hadiah ini kita sudah menemukan caranya, kita sudah menemukan komunitasnya, ada role model yang di dalam community leadership ini yang bisa saya dan Pak Roni memulai founder dari komunitas ini, tapi kami bukan yang jago dalam semuanya, teman-teman. Saya setiap hari bangun dengan hati yang bersyukur mengetahui bahwa teman-teman saya di dalam community ini, komunitas leadership di dalam IO Pro ini membantu kita bekerja bersama-sama untuk menyediakan cara yang terbaik buat kalian semua dan buat banyak teman-teman di luar sana untuk memberikan solusi yang real, yang solution yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan kita di Indonesia, ya. So this is a gift. Kalau kalian bersyukur dengan apa yang sudah kalian pelajari selama ini, yang kalian manfaat yang kalian dapatkan baik secara keuangan, ekonomi, ataupun intrinsic value, dan kalian mau share this dengan komunitas kalian, be sincere. Be sincere dengan mengajak mereka bahwa, hey, karena masalah keuangan itu seperti masalah kesehatan, seperti masalah keselamatan juga, gitu ya. Sesuatu yang sangat-sangat sensitif sebetulnya, not even in the family, banyak keluarga bisa membicarakan ini, gitu ya. Tapi teman-teman, yuk kita mau merubah culture ini. Kita mau merubah culture bahwa justru kita nih menjadi komunitas yang nggak ngomongin basa-basi, tapi justru membicarakan mengenai hal-hal yang penting dalam hidup, yang meskipun sulit untuk dibicarakan, let's talk about it. Karena kalau kita talk about it, kita bisa mencari solusinya, kita bisa progress menuju kehidupan yang lebih baik dan memperbaiki kualitas kehidupan dalam keluarga kita dan orang-orang sekeliling kita. Oke? So teman-teman, nanti malam, yuk, meskipun ini di minggu-minggu ya, beberapa hari menuju this is a big week, karena minggu ini kita ada hari Nyepi, kita ada menghadapi Lebaran, dan yang pasti gitu, semua ART pasti pulang kampung, dan kita mempunyai tantangan dalam keluarga, household, dan pekerjaan kita, dan festive season. Tapi boleh nggak, yuk kita semangat untuk mengundang malam hari ini Revolusi Keuangan bersama dengan Pak Roni. Karena Pak Roni akan membagikan mengenai 4 rahasia ini. 4 rahasia yang paling relevan untuk menciptakan kekayaan, jalur-jalur untuk menciptakan keuangan di zaman sekarang. Ya, of course salah satunya adalah affiliate. Tapi
banyak hal di luar affiliate business yang kita miliki dalam Ayo Pro Community ini sebagai solusi. Jadi malam hari ini adalah edukasinya bersama dengan Pak Roni. It's umum, relevan untuk siapa saja. Ya, 4 cara untuk membuat kekayaan di zaman sekarang. Besok malam, Pak Andi Gumai akan memberikan peluang bisnis IO Pro-nya. Jadi kita bukan cuma semangat mengedukasi, kita semangat mencari memberikan solusi. Yuk, gabung yuk dalam komunitas IO Pro affiliate bisnisnya untuk menjadi solusi sehingga menghadapi the rest of the year kita punya solusi yang konkret untuk membangun keuangan keluarga kita. Setuju? Dan jangan lupa tanggal 29 teman-teman, tolong dicatat 29 Maret pasca Lebaran kita akan mengembalikan kita punya special event yang Pak Roni akan karena waktunya malam ini kan kalau RK cuma 1 jam ya dan kurang dari 1 jam karena Q&A dan everything. 29 special session bersama dengan Pak Roni di mana Pak Roni akan memberikan jawabannya sebetulnya akan memberikan adding value skills yang akan bisa membantu teman-teman ini apakah di IO Pro ataupun yang di luar sana untuk punya tools-nya, toolbox-nya untuk membangun content creation, untuk membangun skills, untuk mengupgrade mindset dan skill set kalian untuk menghadapi untuk membangun keuangan kalian tahun ini, oke? So mudah-mudahan bermanfaat, tolong dicatat. Mari kita give it last push, invite 10 orang, kalau setiap orang 350 orang yang hadir mengundang 10 orang, maka malam hari ini saya yakin kita bisa punya 1.000 orang yang hadir di RK. Satu, dan besok malam Pak Andi Gumai akan memberikan solusinya bersama Opportunity dengan Ayo Pro. Jangan lupa daftar 29, kita bertemu lagi in a special session. Alright, doa saya adalah kalian semua, teman-teman, stay safe, dan hati-hati kalau lagi di jalan, dan kita semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa nanti malam. Have a productive day. Bye semua.